Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya Emi Purwati SPD. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Aikuasan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan memberikan pengantar terkait materi cerita rakyat atau hikayat. Adapun yang akan saya bahas pada video ini yaitu tentang pengertian hikayat, ciri-ciri hikayat, struktur teks hikayat, kaidah kebahasaan hikayat, nilai-nilai hikayat, dan yang terakhir, merekonstruksi teks hikayat. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Secara etimologis, istilah hikayat berasal dari bahasa Arab, yaitu haka, yang artinya menceritakan atau bercerita. Sementara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Ciri-ciri hikayat ada 4. Yang pertama berpusat atau bercerita tentang kerajaan, disebut juga istana sentris. Kemudian yang kedua tak diketahui nama pengarangnya atau anonim. Yang ketiga mengandung banyak nilai, terutama nilai moral. Dan yang terakhir yaitu cerita hanya seputar peperangan antar kerajaan, keajaiban, kekuatan gaib, serta percintaan. Struktur teks hikayat ada 5. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi merupakan gambaran umum tentang keseluruhan isi hikayat. Kemudian struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi atau setting berisi informasi mengenai latar kisah atau peristiwa. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Struktur yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis, menurut urutan waktu, yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini, berisi konflik yang menjadi daya tarik dalam sebuah cerita. Untuk struktur yang keempat adalah resolusi. Resolusi berisi pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini juga berisi konflik yang mulai mereda dan sering disebut bagian pemecahan masalah. Kemudian struktur teks hikayat yang terakhir adalah koda. Koda merupakan kata-kata penutup yang berfungsi sebagai kesimpulan ataupun penegasan kembali tentang pesan-pesan penting yang terkandung dalam isi hikayat. Bagian ini juga termasuk opsional, bisa ada ataupun tidak ada. Selanjutnya, kaidah kebahasaan pada teks hikayat. Yang pertama, konjungsi urutan waktu. Konjungsi urutan waktu digunakan untuk menyatakan urutan sebuah kejadian berdasarkan waktu terjadinya, baik itu sebelumnya, saat, maupun setelahnya. Hikayat menggunakan konjungsi urutan waktu berupa arkais atau kosakata lama yang tidak digunakan lagi. Contoh, Alkisah, bermula, arkian, hatta, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan teks hikayat yang kedua adalah majas. Majas atau gaya bahasa sangat erat kaitannya dengan cerita fiksi. Majas digunakan untuk menambahkan keindahan cara penyampaian cerita. Adapun majas yang sering digunakan pada teks hikayat, yaitu yang pertama, antonomasia, yaitu majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Contoh, tak tahu mengapa saat itu aku mengucapkan terima kasih kepada perempuan tua itu. Majas yang kedua adalah personifikasi, yaitu
Majas yang menyatakan benda mati maupun benda hidup yang bukan manusia, hewan, atau tumbuhan sebagai sesuatu yang seolah-olah bersifat dan berlaku layaknya manusia. Contoh, samar-samar nyanyian jangkrik terdengar di sampingku. Angin menyambar wajahku. Majas pada teks hikayat yang ketiga adalah simile. Simile adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya secara eksplisit menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung atau kata pembanding yang biasa digunakan antara lain seperti laksana, bak, dan bagaikan. Contoh, kamu tidur seperti kerbau, janda ibu. Mereka selalu bertengkar, bak kucing dan anjing. Majas pada teks hikayat yang keempat adalah metafora. Metafora adalah majas yang menggunakan kata atau kelompok kata untuk mewakili hal lain yang bukan sebenarnya. Mulai dari bandingan benda fisik, sifat, ide, atau perbuatan lain. Metafora tidak menggunakan kata penghubung atau kata pembanding seperti simile. Contoh, seperti biasa, setibaku di istana tuaku, perempuan tua menyambutku dengan hangat. Ia adalah tulang punggung keluarga. Majas yang terakhir adalah hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu dari yang sebenarnya. Contoh, Seraya berkata kepada suaminya, sekalipun tiada habis dibuat belanja. Aku tak dapat berbicara, tanganku dingin, Mbak Es, yang keluar dari freezer. Nilai-nilai yang terkandung pada teks hikayat. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, susila, atau kepada baik buruk tingkah laku. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, nilai sosial dapat juga disebut dengan nilai kemasyarakatan. Yang ketiga, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Yang keempat adalah nilai edukasi atau nilai pendidikan, yaitu nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari baik ke buruk atau pengajaran. Nilai yang terakhir adalah nilai religius. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan tuntutan beragama. Nilai religius dapat juga disebut nilai agama. Selanjutnya, merekonstruksi teks hikayat. Kata-kata arkais dalam cerita rakyat harus kalian ubah menjadi kata atau kalimat yang mudah dipahami jika kalian ingin menceritakan kembali, mereproduksi, atau merekonstruksi hikayat. Hal ini dilakukan agar cerita dalam hikayat dapat dinikmati semua orang. Bagaimana cara kita merekonstruksi teks hikayat? Nah, yang pertama sebelum kita menulis, hal yang pertama yang harus dilakukan sebelum cerita dimulai, kalian harus menuliskan cerita ini ditulis ulang oleh siapa. Buatlah nama kalian. Kemudian yang kedua, mencari dan mengartikan kata-kata arkais yang ditemukan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang dikenal oleh masyarakat agar cerita melekat pada pembacanya. Yang keempat, memperhatikan tujuan utama dari hikayat, yaitu pesan atau amanat. Pesan atau amanat tidak boleh menyimpang dari cerita aslinya dan nilai-nilai dalam hikayat. Selanjutnya, tidak ada perubahan tokoh, latar, dan alur. Hal itu harus dipertahankan dari aslinya. Yang terakhir, mencatat pokok-pokok cerita yang ada dalam setiap bagian peristiwanya. Demikianlah syarat dalam merekonstruksi hikayat dengan menggunakan kata-kata sendiri. Hikayat ini adalah warisan nenek moyang kita. Hikayat juga merupakan kekayaan budaya bagi bangsa kita. Warisan ini jangan sampai punah ya adik-adik. Marilah kita sama-sama menjaga warisan leluhur kita sebagai bukti bahwa kita cinta dan bangga kepada negara kita, Indonesia. Demikianlah materi pengantar tentang teks hikayat yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Dan semoga video ini bermanfaat ya buat adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa adik-adik.